warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Nurul Jannah, Miftahul Ikhwah Nurul Jannah, yang dia muliakan bil khusus ketua majelis taklim. Alhamdulillah, pada hari yang mulia Yaumul Jum'ah, hari yang mubarak, dan pada bulan yang mubarak, karena bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita bisa kembali untuk melaksanakan amal-amal yang soleh, yaitu majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada tiang pelupus kami, memberikan sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita ini disampaikan oleh Allah, umur kita ketemu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami semua pada bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur pada Allah adalah kewajiban kita
seluruh nikmat yang diberikan oleh nikmat sehat, sempat, nikmat istiqomah juga patut kita syukur. Tidak lupa juga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita banyak bersolawat kepada Nabi. Besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, kemarin hari Rabu kan banyaknya datang kita ngaji di Miftahul Ikhlas. Dia ingatkan jangan sampai amal-amal kita ini karena tabiat yang tidak baik maka menjadi sirna. 3 kemarin yang sampaikan, sekarang nambah lagi. Namanya ini berepisode, berlanjut. Masih ingat Bu kemarin tabiat manusia itu yang pertama sukanya kurang terima atas pemberian Allah. Tapi kalau kita ini menerima, insya Allah Allah akan mencukupkan kita. Yang kedua apa kemarin? Tidak boleh tidak punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, kita bisa berbuat sekehendak kita. Kalau tidak punya malu, walaupun punya kemampuan, tidak punya rasa malu itu berat, karena sering orang itu terjebak dengan dirinya untuk berbuat yang tidak baik karena tidak punya malu.
Yang ketiga, kemarin senang dipuji, itu mengakibatkan orang terlena. Okay? Karena manusia itu sukanya dapat pujian. Kalau dipuji itu masya Allah bahagia rasanya. Walaupun tidak dikasih makan 3 hari, lapar. Kalau 3 hari ya lapar. Itulah kondisi manusia. Nah, selanjutnya yang dilarang oleh Allah bagi kita itu adalah jangan kita hidup ini suka sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Ayo. Punya harta, kalau dicampur sama Allah, gak ada yang bisa kita sombongkan. Punya jabatan, apa yang mau kita sombongkan? Kalau sudah selesai, habis. Punya apa lagi? Kecantikan, nanti kalau usianya sudah umur, dulu muda-muda mungkin masih kenceng semua, tapi kalau sudah umur ini bertambah tua, bertambah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, udah mulai keriput semua. Betul Bu? Siapa yang tidak merasa keriput? Masih kenceng semua. Kadang-kadang kita ini, ya Allah, usia sudah kepala 5 itu kadang kalau sudah Allah titipkan sedikit penyakit, kolesterol naik sudah goyah. Ya Bu ya? Kenapa Bu naik kolesterolnya? Karena suka makan yang enak-enak. Ya, makan daging, makan lemak, makan santan, semua dimakan. Maka naiklah kolesterol. Pikiran banyak ya. Nah, ini adalah sudah sunnatullah. Jadi manusia itu lambat laun juga akan keriput, akan memutih, akan lemes. Allah jadikan kekuatan kepada manusia kemudian lemah, ya. Habis begitu berubah. Itu sunnatullah bagi makhluk Allah, bagi kita semua. Maka tidak pantas kita menyombongkan apa yang kita miliki, walaupun harta benda yang begitu banyak, ketampanan yang diberikan oleh Allah yang juga akan luntur, dan juga jabatan yang dititipi oleh Allah juga bisa diambil kembali. Maka tidak ada gunanya kita menyombongkan diri. Sebab sombong itu adalah saudaranya setan. Makanya kita masih ingat ya, Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam ya. Itu ya kelakuannya iblis berwatak setannya begitu. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah membantah. Kenapa aku sujud pada Adam? Adam itu diciptakan dari tanah, sementara aku dari api. Mulai. Jadi kalau kadang-kadang manusia itu nggak sadar penciptaan dirinya, maka kalau sudah diberikan kelebihan oleh Allah sering lupa daratan. Itu manusia. Maka taklim seperti ini ya saling mengingatkan. Tawasau bil haq
wa tawasau bis sabr. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini tidak boleh sombong dengan siapapun, lebih-lebih dengan jiran kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. Jadi Allah jauh dalam Al-Quran di surah Al-Anfal 47 itu kita diingatkan, ya, jangan kamu menjadi seperti orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud dia itu akan riya kepada orang lain atau kepada manusia. Nah, maka orang ini ada masuk dalam kategori sombong. Ya, itu Allah ingatkan. Dan kita melakukan apa adanya, apa yang dititipkan Allah kepada kita. Kita nikmati dan kita tidak pernah merasa diri kita hebat lebih dari orang lain. Sebab kalau kita ingin rendah hati, tawadhu kepada diri kita lebih-lebih kepada orang lain, maka Allah sangat menyukai orang-orang seperti itu. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu biasanya sering menyembunyikan. Contoh kayak wali. Wali itu dikasih karomah oleh Allah, kadang juga tidak mau diketahui oleh orang lain. Dan kalau sekarang ada orang ngaku dirinya wali, itu namanya wali murid. Iya. Jadi kalau ada orang yang ngaku wali berarti wali murid. Tapi kalau wali yang diberikan karomah oleh Allah itu jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ya. Kenapa? Khawatir tidak kuat. Nah, itulah wali. Jadi merahasiakan. Makanya ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang penting kita ini adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga tidak pernah menyombongkan diri kita di hadapan orang lain, karena boleh jadi orang yang kita sombongi itu lebih hebat dari kita. Maka penting tawadhu, khudu' ya kepada siapapun. Ini penting dalam hidup kita. Kalau kita ingat itu, maka insya Allah kita ini akan selamat, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan di Al-Quran di surah Al-Isra atau Bani Israil juga ditegaskan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan. Nih, ini harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat-sifat ini sehingga kita juga selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima. Jadi tiganya di sono nanti. Sekarang keempat baru kelima. Yang keempat sombong tidak boleh.
Yang kelima apa? Yang kelima, jangan suka mengolok-olok orang. Nah, apalagi kalau sudah musim apa Bu? Musim pemilu. Ya, musim pemilu, musim politik. Banyak orang politik yang politiki temennya sendiri. Karena sekarang ini orang sudah pada pinter, akhirnya saling politiki. Jadi akhirnya politikan. Nah, kita juga tidak boleh mengolok-olok orang, walaupun nanti beda pilihan, walaupun nanti beda kaos, beda baju, udah. Tidak usah kita saling memohon, saling mengoh. Itu khas dan ciri majelis taklim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wa la tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ini ayat Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, pesan Allah kepada kita, makhluk ini akan menjadi damai dan kuat serta silaturahimnya akan baik jika manusianya saling menyapa dan saling berteman, tidak boleh mengolok-olok. Ya udah, kalau ada orang berbeda dengan kita, silakan. Karena boleh jadi yang diolok lebih baik dari kita. Maka pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ini ayat Al-Quran, pesan Allah dalam Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hidup ini memang kadang terus berbeda. Ada yang sepakat, ada yang sama ide, ada sama visi, tetapi ada juga orang yang beda dengan kita dan pikiran kita. Hidup ini memang ditakdirkan oleh Allah sudah beda-beda. Wong ibu yang datang ini saja kalau kita sorot hidungnya beda semua. Betul? Wadah yang miring sedikit, wadah yang maju ke dalam, wadah juga yang maju, ada yang visnya itu bulat, ada juga yang lonjong, ada yang memang tinggi besar, ada juga kecil mungil. Nah, semua itu adalah qadarullah. Inilah ciptaan Allah, inilah makhluk Allah, semuanya punya kelebihan masing-masing. Coba umpama kita ditakdirkan oleh Allah itu tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter. Umat Nabi ini bagaimana
berapa kosnya untuk buat baju. Ya, mikir buat baju saja. Berarti kalau kita tingginya 2 meter, boleh jadi nanti pakaiannya, ukurannya itu lebih dari 4 meter. Sudah nambah kos. Maka yang kecil-kecil begini, alhamdulillah. Ya, kita buat baju juga nggak mahal-mahal, cukup 1,5 meter, 2 meter selesai. Berarti mengurangi kos pengeluaran. Kalau kita diciptakan besar-besar, berapa kita makan? Mungkin 1 piring nggak cukup. Karena lempengnya panjangnya sudah 1,5 meter. Maka minum ini bisa seteguk itu 3 botol. Kosnya alhamdulillah. Jadi banyak hikmah. Kita umat Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sedemikian luar biasa. Apalagi kita ini sebagai makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi ini diciptakan yang paling akhir. Paling akhir. Nanti bumi ini digulung oleh Allah. Kalau sudah selesai, umat Nabi Muhammad dianggap selesai gulung. Namanya Yaumul Qiyamah. Dan kalau begitu berarti apa kenikmatannya? Umat Nabi tidak lama siksanya. Bagaimana umat-umat terdahulu 1500 tahun yang lalu mereka di alam kubur. Kalau mereka melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah, mereka bermaksiat, maka juga akan disiksa di alam kuburnya sampai menunggu yaumul hisab pada saat kebangkitan. Maka ibu, sekali lagi kita perlu berikhtiar saling mengingatkan bahwa tidak ada gunanya kita juga melakukan olok-olok kepada orang yang berbeda dengan kita, karena memang sudah ditakdirkan begitu. Insya Allah kalau kita menyadari itu, maka kita akan selamat dunia akhirat. Niki yang kelima. Yang keenam, jadi orang itu juga jangan kikir, bakhil alias medit. Ya, kikir alias jadi petinju, ngenggem toh, nggak mau jadi pesilat. Kalau pesilat terbuka, tapi kalau petinju, jadi kalau diajak urunan majelis taklim, pura-pura nggak tahu. Ayo, ya kan? Jadi jadilah pesilat. Artinya apa? Tangan kita terbuka, suka sedekah kepada orang lain dan juga di jalan Allah. Maka Allah juga ingatkan seperti disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka sedekah itu tidak dilihat dari banyak. Kalau kita punya rezeki yang memang itu tidak banyak,
dan sedekah cukup ada nilai manfaatnya, maka itu baik. Lebih baik lagi besar dan lebih bermanfaat serta tulus dan ikhlas. Nah, jadi memang ibu-ibu jamaah sekalian, sedekah ini seringkali sebagai tolak bala. Ya. Tidak apa-apa kalau misalkan kita uang ada 1.000 itu manfaat, nilainya juga besar. Kalau satu orang 1.000 memang kecil, tapi kalau 1.000 itu dikumpulkan akan menjadi besar. Koin 500 rupiah yang tidak berguna, kalau ditumpuk dikumpulkan maka akan berguna. Tidak ada uang 10.000 tanpa 1.000. Tidak ada uang 100.000 tambah 500 rupiah. Nah, jadi penting menyisihkan sebagai bagian untuk mengawal diri kita menghadap Allah, karena itulah yang nanti kelak akan mengantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadi orang kikir. Kalau kikir nanti akan menjadi masalah. Itulah yang merusak diri kita. Nah, jadi ibu-ibu jamaah sekalian, itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dengan tegas, wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi, di surah Muhammad ayat ke-38. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Maka Allah juga mengingatkan dengan tegas, sai-sai berbuat baik, berbuat sholat, mangke balik ke dirinya sendiri. Lamun amalnya tidak sholat, maka juga balik ke dirinya. Ayatnya itu apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau ibu duduk di majelis ini kayaknya mendengarkan saja, tapi hikmahnya besok besar. Boleh jadi duduk ibu dengan tulus dan ikhlas mendengarkan ayat-ayat Allah, itulah yang menjadi musabab mengantarkan diri kita menghadap Allah dapat rahmatnya. Allahumma amin. Kan tidak tahu, manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar saja. Yuk ngelakoni yang baik, amal-amal yang soleh, menjauhi yang tidak baik. Tapi kita tidak tahu apakah amal soleh kita diterima oleh Allah. Kan tidak tahu. Kalau misalkan ditunjukkan oleh Allah manusia ini amalmu diterima, jangan-jangan dia sudah mau ibadah lagi. Karena itu sifat rahasia ini memotivasi tiang melunggu sami agar lebih memperbanyak ibadah. Kalau misalkan pengajian majelis taklim, terus nanti ketua Haja mengumumkan ibu-ibu
Besok datang semua ya, karena nanti ada pembagian. Bagian apa? Dikasih amplop satu-satu. Nggak kosong, ada isinya. Ada isinya itu Soekarno-Hatta. Pelat merah. Pelat merah diumumkan ada pelat merah 3 dalam amplop. Insya Allah datang semua. Yang nggak biasa datang. Betul. Ditambah lagi ada door prize-nya. Dari bank menyediakan 10 kulkas. Wah, kira-kira gimana? Datang semua enggak? Tapi karena ini tidak diumumkan oleh Allah, pahala ujrohnya ini, maka juga berat rasanya. Coba kalau digantungkan, digambarkan oleh Allah, umat Nabi ini ngaji tiba-tiba datang. Waduh, insya Allah masjid, musola, surau, majelis taklim penuh semua. Tidak usah ngurus di luar. Karena apa? Dikasih rewet Allah. Tapi karena ini rahasia tidak kelihatan, maka juga berat khusus bagi orang-orang yang hatinya terpaut dengan taklim. Maka alhamdulillah, ibu-ibu, logo semua tetap istiqomah, mudah-mudahan barokah hidupnya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, putra putrinya diberikan petunjuk dan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Allahumma di sini. Maka kita ini tidak boleh yang namanya takhir, tidak mau bersedekah apapun. Karena Allah sudah menjanjikan ya, orang sedekah itu dilipat gandakan. Tidak usah khawatir kalau hari ini besok sedekah, insya Allah nanti Allah akan lipat gandakan. Kalau hari ini tidak diberi oleh Allah, siapa tahu besok kita senyum di hadapan Allah. Oh, ternyata sedekah saya dulu sedikit tapi diterima Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya Allah. Jadi tinggal percaya atau tidak. Ya. Jadi kita yakin bahwa sedekah yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu kita bersedekah dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Bahkan sampai bercabang-cabang hingga 700, bahkan lebih. Adha'afan mudha'afan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak tahu, tergantung pada Allah mau ngasih apa. Makanya ada orang itu tiba-tiba dapat rezeki. Ya, pernah begitu Bu? Pernah tiba-tiba dapat rezeki dari mana? Dari tetangga, dari anak. Ya, kenapa anaknya tiba-tiba dapat rezeki banyak, pulang ngasih mamanya, "Mak, alhamdulillah dagangan saya laris."
Mama sekarang tak kasih jatah. Berapa nak? 5 juta. Mbok senengnya. Betul ya? Jadi itu rezeki minallah. Kita tidak tahu. Tapi mungkin karena ibu ini adalah selalu amal baik, walaupun tidak diketahui orang, sedikit dirahasiakan. Masya Allah, mungkin itulah menyebabkan kita diberikan rezeki berlipat oleh Allah. Maka ada orang itu tadi yang tidak mau diketahui ibadah kepada Allah, sembunyi-sembunyi, ya. Nah, apakah yang terang-terangan sedekah nggak boleh? Boleh. Tapi yang afdol adalah yang sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin yang sedekah itu yang kelihatan untuk memotivasi yang lain, biar ikut bersama-sama. Nah, jadi itu 3 hal hari ini yang kita berikan. Tambah sedikit terakhir yang keempat atau yang ketujuh, Ibu, kita ini sering rusak diri kita karena sifat ujub. Tahu ujub? Membanggakan dirinya lagi. Ya, kalau nggak ada saya nggak jadi. Nah, ya, sering kadang-kadang muncul gitu Bu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita terucap begitu, kadang-kadang juga membuat semua amal kita ini sirna, hilang. Dan ini kadang-kadang juga kita tidak terasa. Maka mudah-mudahan Allah ampuni segala khilaf dan dosa kita. Dari ucapan-ucapan muncul dari lisan kita yang kadang juga tidak sengaja, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di surah Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ujub itu bangga diri. Nah, jadi ibu-ibu, ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita di bulan Rajab ini. Bulan Rajab bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dihormati karena 4 bulan yang diciptakan Allah yang dihormati. Dan kita sudah masuk pada bulan Rajab. Sekarang tanggal 14 kalau tidak salah, pertengahan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah saat menciptakan langit dan bumi, dan 4 ini termasuk bulan haram. Bulan haram itu secara bahasa artinya adalah bulan yang dihormati, bulan yang terhormat. Maka karena bulan itu dihormati, tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat zalim, kejahatan. Jadi orang-orang dulu itu
sudah menetapkan bulan-bulan yang dihormati sebelum Islam. Jadi orang-orang Arab dulu menetapkan, oh bulan ini dihormati, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada perang, tidak boleh ya. Cuman orang-orang dulu itu kadang juga mengingkari sesuatu yang sudah dihormati. Nah, kalau ada maunya, bulan itu bisa diundur. Jadi misalkan sekarang Muharram, tidak boleh perang, tidak boleh apa. Udah tidak apa-apa, Muharramnya kita undurkan aja. Itu. Begitu Islam datang ditetapkan Nabi, sudah sekarang tidak ada perubahan, tetap bahwa haram ya haram, Muharram ya, kemudian Safar ya Safar, Rabiul awal, tidak ada bergeser, tetap. Nah kalau nanti bergeser berarti tidak akan tetap bulan itu, maka ditetapkan berdasarkan perintah Allah melalui Rasulullah. Maka kalau Rajab ya tetap Rajab, bulan yang dihormati oleh Allah, disinilah kita diharuskan untuk memperbanyak amal soleh. Dan masuk bulan Sya'ban, di mana bulan yang selalu dilupakan oleh manusia. Syahrun yaghfurun nas bainar Rajab wa Ramadan. Bulan yang sangat sering dilupakan oleh manusia adalah Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu dan semuanya diberikan oleh Allah kekuatan, dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang soleh. Allahumma amin. Barangkali ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal yang soleh, dapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita hadiahkan Fatihah kepada seluruh keluarga besar kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, dan kita semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga rezeki diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, halalan thayyibah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan, ini ada jamaah kita yang mau berangkat umroh hajjah khairun nisa sama anda dan sudah, mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur dan selamat pulang pergi ya, mudah-mudahan dapat lindungan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi ni'amuhu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاموال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. اللهم ربنا لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Demikian